Oke, sudah Selamat kelihatan sore, di Ibu. layar. Sudah kelihatan di. Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan kelima kita. Ya, dan saya ingatkan lagi bahwa kita makin mendekat ke evaluasi tengah semester untuk mata kuliah keuangan berbasis teknologi ini. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya, pertemuan 6 dan 7. Habis itu kita masuk ke evaluasi tengah semester. Kemudian materi hari ini itu masih punya kaitan erat juga dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya ya, soal keuangan berbasis teknologi, atau yang kita bahas secara skop yang lebih luas adalah terkait fintech. Jadi materi hari ini itu kita lebih banyak mengupas bagaimana terjadi pembentukan ulang ya industri layanan keuangan. Jadi sebenarnya materi-materi sebelumnya itu sudah sangat cukup membuka ya wawasan kita terkait fintech. Dan di kali ini, materi hari ini itu fokusnya bagaimana industri layanan keuangan itu dibentuk ulang ya, dalam tanda kutip. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, nanti ada satu video saya putarkan. Terus tolong Anda simak dengan baik ya, simak dengan seksama, karena di akhir video ini ya saya minta hal-hal apa saja yang Anda temukan dari video ini ya. Dan saya rasa ini menjadi penting juga untuk Anda sebagai satu landasan ya bagi Anda yang tertarik dengan fintech. Kemudian video ini itu berisikan penjelasan terkait teori dasar, salah satu teori dasar bagaimana orang itu bisa terbangun persepsinya, itu juga teori naratif, nanti narasi itu juga akan banyak dijelaskan di video ini. Dan juga terkait Bitcoin ya, mungkin Anda bertanya-tanya Bitcoin itu apa. Kemarin memang sempat saya singgung ya, cuman tidak terlalu dalam karena itu hal yang relatif baru ya. Nah, saya coba cari berbagai sumber untuk penjelasan Bitcoin dan dihubungkan dengan konteks di ilmu manajemen ya, atau ilmu bisnis ataupun terkait ekonomi. Dan video ini atau penjelasan dari Dr. Indrawan Nugroho ini saya pikir salah satu penjelasan yang sangat cocok untuk menerangkan bagaimana Bitcoin dan bagaimana teori narasi dalam ekonomi atau dalam ilmu bisnis itu bisa bekerja. Dan siapkan alat tulis kalian ya, Anda sambil mendengarkan, sambil menonton, lebih banyak mendengarkan ya, karena penjelasannya itu saya tidak putar 2 kali, lalu Anda tulis ya poin-poin penting. Oke, cukup jelas arahan saya ini di awal? Jelas, Pak. Yang lain bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Sudah siap semua alat tulis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Jaringannya sudah dalam kondisi aman? Sudah, Aman, Pak. Oke. Aman sekali, Pak. Ya, oke. Baik. Kalau begitu selamat mendengarkan dan selamat menyimak, dan catat hal-hal atau poin-poin penting dari video ini. Ribuan investor Bitcoin kaya mendadak gara-gara cuitan Elon Musk. Sejurus kemudian jatuh miskin gara-gara cuitan Elon Musk berikutnya. Habis itu kaya lagi, terus miskin lagi. Kok bisa ya Elon Musk mempermainkan harga Bitcoin kayak begitu? Seperti apa sih sebenarnya cara kerja Bitcoin itu, dan apakah nilai Bitcoin sudah mulai menggelembung menjadi bubble yang akan segera pecah?
Jawabannya ada pada teori ekonomi naratif dan keasyikan yang tidak rasional. Wah, seru banget nih ya bahasannya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Di Januari 2021, Elon Musk mengubah Twitter bio-nya menjadi #Bitcoin. Nah, dalam waktu 30 menit, yaitu harga Bitcoin naik 6,31%. Dan dalam 1 jam, harga Bitcoin naik lagi 13,19%. Dan puncaknya dalam 7 jam, harganya naik 18,99%. Di bulan Februari, Elon mengumumkan telah membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar dan Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Harga Bitcoin langsung naik 17%. Hari-hari berikutnya, harga Bitcoin terus melesat naik. Lalu kemudian di bulan Mei, Elon mengumumkan karena alasan lingkungan, Tesla tidak akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nilai Bitcoin langsung terjun 12%. Spekulasi di kalangan investor bahwa Tesla akan menjual semua Bitcoinnya semakin menghancurkan nilai Bitcoin. Menanggapi itu, Elon mengeluarkan cuitan berisi gambar berlian dan tangan, diamond hands, yang mengindikasikan dia tidak akan menjual Bitcoin yang dimilikinya. Harga Bitcoin pun bergerak naik lagi. Wow, kok bisa ya? Sakti banget nih Elon Musk. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu pahami dulu apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kita bahas teori yang menjelaskan perilaku pasar yang tidak rasional itu, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di akhir, kita akan menjawab apakah benar Bitcoin sekarang sudah menjadi gelembung yang mau pecah. Cryptocurrency atau uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk gara-gara cuitan Elon Musk. Sejurus kemudian jatuh miskin. Musk mengubah Twitter bio-nya menjadi #Elon mengumumkan karena alasan lingkungan, Tesla tidak akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nilai Bitcoin langsung terjun 12%. Spekulasi di kalangan investor bahwa Tesla akan menjual semua Bitcoinnya semakin menghancurkan nilai Bitcoin. Menanggapi itu, Elon mengeluarkan cuitan berisi gambar berlian dan tangan, diamond hands, yang mengindikasikan dia tidak akan menjual Bitcoin yang dimilikinya. Harga Bitcoin pun bergerak naik lagi. Wow, kok bisa ya? Sakti banget nih Elon Musk. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu pahami dulu apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kita bahas teori yang menjelaskan perilaku pasar yang tidak rasional itu, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di akhir, kita akan menjawab apakah benar Bitcoin sekarang sudah menjadi gelembung yang mau pecah. Cryptocurrency atau uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran, di mana catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam buku besar digital yang ada dalam bentuk database terkomputerisasi menggunakan kriptografi yang kuat. Kriptografi ini diperlukan untuk mengamankan catatan transaksi, untuk mengontrol pembuatan koin tambahan, dan untuk memverifikasi transfer kepemilikan koin. Menurut Investopedia, saat ini ada 4.000 mata uang kripto di seluruh dunia. Disebut mata uang karena memang bisa digunakan untuk transaksi, walaupun saat ini masih sedikit pelaku bisnis yang menerima uang kripto sebagai alat pembayaran. Bitcoin adalah uang kripto yang pertama. Pada 22 Mei 2010, Bitcoin digunakan pertama kali untuk membeli 2 buah pizza dengan 10.000 Bitcoin yang pada waktu itu nilainya hanya 41 US dollar. Dan tahukah Anda berapa harga Bitcoin hari ini? 1 Bitcoin itu harganya 500 jutaan rupiah. Jadi berapa harga pizza itu hari ini kira-kira? Kalikan aja ya, 500 juta dengan 10.000 ya. Wow, itu jadi pizza yang paling mahal di dunia. Walaupun bisa digunakan sebagai alat transaksi, kebanyakan orang membeli uang kripto seperti Bitcoin bukan untuk digunakan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai instrumen investasi. Hal ini dikarenakan uang kripto yang semakin lama nilainya semakin tinggi. Berbeda dengan uang kertas yang kita kenal, uang kripto tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan nggak ada satu institusi manapun yang mengontrol pengeluaran dan nilai dari uang kripto tersebut. Jadi siapa dong yang mengeluarkan dan bagaimana kontrolnya? Uang kripto diciptakan oleh orang atau sekelompok orang yang hebat dalam kriptografi digital. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa dia sebenarnya. Ethereum, uang kripto populer lainnya, diciptakan oleh Vitalik Buterin, seorang pemuda kelahiran Rusia di usia 19 tahun. Program komputer yang mereka ciptakan itu mengontrol mekanisme pengeluaran uang kripto. Proses ini kita kenal dengan istilah mining.
Sementara nilai dari uang kripto itu sendiri yang menentukan adalah murni mekanisme pasar. Tidak ada pihak yang bisa mengontrolnya. Bahkan kitanya sendiri tidak bisa melakukan intervensi. Ketika orang-orang percaya bahwa nilai dari sebuah uang kripto itu akan naik, maka mereka berbondong-bondong akan membeli, sehingga mendongkrak nilai dari uang kripto itu. Sementara ketika orang-orang khawatir akan masa depan nilai dari uang kripto itu, maka mereka akan menjualnya, yang kemudian akan menjatuhkan nilai dari uang kripto tersebut. Jadi sentimen pasar lah yang menentukan naik turunnya nilai uang kripto. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pergerakan harga uang kripto memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Selain menjadi instrumen investasi yang menarik, paling tidak untuk saat ini, uang kripto juga diminati karena aman, privat, mudah, dan murah. Aman karena hingga saat ini teknologi blockchain yang digunakan untuk menjalankan uang kripto tidak bisa dihack. Pemerintah juga tidak punya kuasa atas uang kripto Anda. Pemerintah nggak bisa tiba-tiba membekukan uang kripto Anda, layaknya mereka membekukan rekening ada di bank karena satu dan lain hal. Privat karena tidak ada orang, termasuk pemerintah, yang bisa tahu berapa banyak uang kripto Anda dan sudah Anda transaksikan untuk apa saja. Hanya Anda saja yang tahu. Mudah karena Anda dapat memindahkan uang kripto Anda kemana saja dan ke siapa saja dalam sekejap. Murah karena hampir tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk transaksi atau transfer uang kripto. Karena tidak seperti bank, transaksi atau transfer uang kripto tidak menggunakan perantara pihak ketiga sama sekali. Langsung peer-to-peer. Keuntungan-keuntungan inilah yang membuat uang kripto diminati oleh para kriminal. Dengan menggunakan uang kripto, mereka dengan mudah bisa melakukan pencucian uang. Mereka juga leluasa melakukan transaksi kriminal dan mengelola harta mereka tanpa terdeteksi. Terlepas dari berbagai keuntungannya, uang kripto ternyata nggak terlalu disukai oleh mereka yang ingin menggunakannya sebagai alat pembayaran, dikarenakan nilainya yang naik turun secara dramatik. Anda tentu saja nggak ingin dong kecolongan membeli pizza dengan uang kripto yang bernilai miliaran rupiah beberapa tahun kemudian. Iya kan? Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya sudah ada solusinya, yaitu uang kripto berjenis stablecoin. Ini adalah uang kripto yang nilainya dipatok dengan nilai aset fisik seperti emas, perak, atau uang kertas. Dengan menggunakan stablecoin, selain Anda mendapatkan 4 keuntungan yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Anda juga nggak akan merasa deg-degan. Kenapa? Karena nilai koin Anda itu stabil, mengikuti pergerakan harga aset fisik yang jadi patokannya. Sayangnya, uang kripto berjenis stablecoin ini kalah populer dibandingkan Bitcoin atau Ethereum, karena memang kurang seksi di mata investor. Maka hype-nya kurang. Sekarang kita tahu ya bahwa uang kripto memiliki volatilitas yang tinggi karena murni mengikuti mekanisme pasar. Tapi itu belum menjelaskan kenapa ada orang seperti Elon Musk yang bisa seenaknya sendiri memainkan nilai Bitcoin. Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada pada teori naratif economics atau ekonomi naratif yang dikembangkan oleh Robert Shiller, profesor ekonomi dan penerima hadiah Nobel dari Yale University. Ekonomi naratif adalah sebuah teori tentang bagaimana cerita populer yang muncul di masyarakat bisa menggerakkan ekonomi. Di awal abad 17, bunga tulip menjadi populer sebagai bunga eksotik yang diburu oleh para kolektor. Dalam waktu singkat, permintaan akan bunga tulip melampaui ketersediaannya, sehingga harganya pun naik. Popularitas tulip yang harganya semakin tinggi itu mengundang masyarakat umum untuk ikut berjual beli tulip. Nah, di tengah masyarakat muncul sebuah narasi tentang orang-orang yang mendadak kaya karena tulip. Akhirnya, semua orang mulai membeli tulip. Permintaan yang semakin tinggi ini membuat harga tulip semakin menggila. Pada puncaknya, setangkai bunga tulip dihargai sama dengan sebuah townhouse. Wow. Dan semua proses jual beli tadi itu terjadi tanpa si tulip meninggalkan perkebunan. Masih tertanam di atas tanah. Pada awal tahun 1637, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap masa depan nilai bunga tulip. Narasi tulip berubah. Masyarakat jadi panik. Mereka mulai berhenti membeli tulip sementara produksi jalan terus. Harga tulip pun terjun bebas secara masif sambil membawa jutaan orang bangkrut bersamanya. Kisah serupa muncul lagi di penghujung abad 20. Popularitas internet yang meroket mendongkrak nilai pasar perusahaan-perusahaan berbasis internet pada saat itu. Internet adalah masa depan ekonomi dunia. Maka bisnis berbasis internet adalah investasi yang sangat menjanjikan. Begitu narasi yang beredar di kalangan investor pada saat itu. Ribuan perusahaan.com pun lahir saat itu, di backup dana oleh ribuan investor yang nggak mau ketinggalan zaman.
Sayangnya mayoritas perusahaan.com itu tidak memiliki model bisnis yang jelas. Nilai dari produk atau layanannya pun juga belum teruji. Tapi .com boom sudah kadung jadi hype. Para investor rebutan beli saham tanpa melakukan analisa fundamental atas kinerja dari perusahaan yang sahamnya mereka beli. Akhirnya setelah 5 tahun bergerak naik secara eksponensial, di tahun 1999 gelembung.com pun pecah. Di tahun 2002, para investor kehilangan uang senilai 5 triliun US dollar. Wow. Nah, itulah dia contoh bagaimana narasi bisa menggerakkan ekonomi. Baik, kita kembali ke Bitcoin. Narasi jugalah yang mendongkrak nilai Bitcoin jadi seperti sekarang. Bitcoin adalah sebuah harapan untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terbelenggu dari sistem keuangan yang dinilai kuno. Bitcoin merupakan janji masa depan. Dan itu jelas-jelas merupakan narasi yang sangat menarik. Para investor awal yang beli Bitcoin merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok orang yang tercerahkan dan lihai secara teknologi. Mereka menceritakan narasi Bitcoin ke teman-temannya melalui beragam forum di internet, hingga akhirnya terangkat ke media massa mainstream. Dan masyarakat umum pun ikut terkena virus kripto. Mereka berbondong-bondong membeli Bitcoin, kemudian mengupload screenshot keuntungan yang mereka dapat di media sosial mereka. Para artis sibuk beli Bitcoin. Para pakar merekomendasikan. Tokoh industri memborong Bitcoin. Maka semakin banyak lagi orang yang ikut-ikutan beli Bitcoin, walaupun mereka nggak tahu apa itu Bitcoin. Nilai Bitcoin pun semakin menggila. Popularitas Bitcoin ini kemudian memicu naiknya nilai dari uang-uang kripto lainnya. Dan saking hebatnya pertumbuhan nilai uang kripto ini, Coinbase, sebuah platform pertukaran mata uang kripto, melakukan IPO dengan nilai valuasi yang lebih besar dari The New York Stock Exchange dan Nasdaq digabung jadi satu. Pakar ekonomi Alan Greenspan menyebut perilaku para investor seperti itu sebagai irrational exuberant atau keasyikan yang tidak rasional. Irrational exuberant menggambarkan optimisme pasar yang tidak berdasar dan tidak memiliki fondasi nyata dari penilaian fundamental atas aset yang diperjualbelikan. Optimisme yang muncul hanya bertumpu pada faktor psikologis saja. Teori finansial mendikte bahwa pasar dan investor itu rasional. Mereka memiliki kontrol diri yang baik dan terbebas dari kesalahan informasi. Tapi kenyataannya hal itu jarang sekali terjadi karena manusia adalah makhluk emosional. Emosi bisa memicu panic buying, confirmation bias, framing, kepercayaan diri yang berlebihan, serta FOMO atau takut ketinggalan. Robert Gregg, portfolio manager dari BOF Wealth Management, menyebutkan, dari sisi perilaku finansial, rasa takut dan keserakahan memiliki dampak yang besar pada pola perdagangan. Itulah kenapa nilai Bitcoin bisa naik turun secara drastis. Roller coaster emosi dari para investor lah yang menentukan harga Bitcoin, bukan nilai nyata dari asetnya itu sendiri. Tapi itu tetap nggak menjelaskan kenapa satu orang seperti Elon Musk bisa mempermainkan harga Bitcoin. Nah, kalau untuk jawab pertanyaan itu, kita perlu memahami dua hal dulu nih. Yang pertama, dalam situasi tidak menentu, kita perlu pegangan. Bitcoin itu kan hanya baris kode di komputer. Maka sulit bagi kita untuk menentukan berapa nilai sesungguhnya. Berapa nilai dasar dari Bitcoin. Kalau kita bermain saham, kita kan bisa lakukan analisa fundamental berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi finansialnya. Sementara Bitcoin, bagaimana kita lakukan analisa fundamentalnya? Yang bisa kita lakukan adalah analisa teknikal berdasarkan data historis pergerakan harga. Yang itu kita tahu sangat dipengaruhi oleh emosi para investor. Jadi nggak ada rujukan rasional yang bisa kita pakai. Di tengah ketidakpastian itu, ditambah dengan volatilitas harga yang bikin deg-degan, respon alami kita adalah berpegangan ke orang pintar. Orang yang kita yakini paling tahu tentang Bitcoin. Dan Elon Musk adalah salah satu orang pintar yang paling berpengaruh. Hal yang kedua adalah Bitcoin memerlukan kredibilitas. Kalau uang kertas itu jelas punya kredibilitas tinggi ya. Kita semua tanpa berpikir panjang akan menerimanya, menyimpannya, dan menggunakannya sebagai alat tukar. Karena selain memiliki aset fisik sebagai penjamin, uang kertas dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima di semua negara. Nah, Bitcoin belum memiliki kredibilitas itu. Maka ketika Elon Musk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk membeli mobil Tesla, seketika itu kredibilitas Bitcoin naik. Jadi, Elon dan para tokoh influencer Bitcoin lain seperti Mark Cuban berperan sebagai pemberi jaminan atas kredibilitas dari Bitcoin. Nah, setelah menyimak penjelasan ini, kita jadi tahu ya bahwa Elon Musk tidak mengontrol harga Bitcoin. Setidaknya tidak secara langsung. Elon mengontrol narasi yang mempengaruhi perilaku investor.
Investor menggerakkan pasar. Pasar yang menentukan harga Bitcoin. Nah, pertanyaan terakhir, apakah Bitcoin sedang mengalami bubble pada saat ini? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, yuk kita kaji dulu pelajaran penting dari kisah roller coaster uang kripto ini. Kisah-kisah yang saya ceritakan sebelumnya menunjukkan betapa besarnya pengaruh dari sebuah narasi. Nah, itulah pelajaran yang paling penting. Saatnya Anda manfaatkan kekuatan narasi untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama, bangun narasi yang menarik atas produk Anda. Narasi yang selaras dengan nilai-nilai diri pelanggan Anda. Semua brand besar melakukan ini. Harley Davidson membangun narasi manusia merdeka yang bebas dari dunia yang kaku dan penuh aturan. Body Shop membangun narasi keadilan dan kesejahteraan para petani yang menanam bahan bakunya. Nike membangun narasi yang menjadikan setiap pelanggannya sebagai atlet yang keren. Nah, untuk membangun narasi, jangan lihat produk Anda, tapi lihat apa yang Anda perjuangkan. Kemudian pikirkan bagaimana cerita perjuangan itu bisa menarik hati banyak orang dan menggerakkan mereka untuk menyebarluaskan narasi itu. Yang kedua, manfaatkan orang-orang yang punya pengaruh atas segmen pasar yang Anda garap. Elon Musk adalah influencer nomor 1 untuk para investor Bitcoin. Bisnis para artis tanah air mudah sekali naik daunnya, karena si artis yang punya bisnis itu berlaku sebagai influencer yang sangat kuat. Maka brand-brand besar berani bayar mahal para artis atau tokoh untuk jadi influencer mereka. Yang ketiga, tunggangi narasi yang tengah populer. Kalau Anda nggak sanggup membangun narasi Anda sendiri, ya tunggangi aja yang ada. Coinbase diuntungkan dengan narasi kripto yang lagi booming. Merek kosmetik Wardah tumbuh cepat di atas narasi hijrah di kalangan umat Islam. Maka deteksi apa narasi yang tengah atau akan naik daun dalam waktu dekat ini. Misalnya sekarang ini muncul semangat cinta produk lokal. Nah, bagaimana bisnis Anda bisa menunggangi narasi itu agar bisa terdongkrak omsetnya? Kembali pada pertanyaan, apakah Bitcoin itu sebuah bubble? Sebagian pakar ekonomi seperti Robert Shiller menjawab iya. Demikian juga investor kawakan Warren Buffett yang menyebut Bitcoin sebagai sebuah delusi. Memang sih ciri-ciri dari sebuah bubble terlihat pada dinamika perkembangan Bitcoin dan uang kripto lainnya saat ini. Namun demikian, tokoh industri seperti Elon Musk, CEO Twitter Jack Dorsey, dan investor populis Mark Cuban tetap meyakini masa depan yang cerah dari uang kripto. Mereka mempertaruhkan kekayaan mereka pada keyakinannya itu. Mungkin terlalu dini ya jika kita mengambil kesimpulan saat ini. Seperti yang dikatakan ekonom John Maynard, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Pasar dapat terus tidak rasional lebih lama dari kemampuan Anda menjaga kesehatan finansial. Saat ini kita masih berada pada masa-masa awal perkembangan teknologi uang kripto. Pemanfaatan dari teknologinya pun belum sepenuhnya dioptimalkan. Pada akhirnya, sebagian besar uang kripto akan musnah. Tapi bisa jadi beberapa dari mereka akan mampu membuktikan dirinya menjadi darah yang menggerakkan ekonomi dunia. Layaknya Google yang selamat dari .com bubble dan kini mewarnai hidup kita sehari-hari. Nah, bagaimana menurut Anda? Apa pandangan Anda tentang uang kripto? Apa alasannya? Tulis jawabannya di kolom komen ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Oke. Baik. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Sip. Oke, sekarang ya tadi banyak ya diskusi yang atau penjelasan dari video tadi yang menerangkan terkait Bitcoin atau uang kripto atau salah satu yang populer itu yang disebut tadi adalah Bitcoin ya, dan bagaimana cara kerjanya dan dihubungkan tadi dengan teori apa namanya ekonomi naratif ya, dan akhirnya manusia itu kan punya persepsi yang akhirnya bisa pada over ya, berlebihan dan menyebabkan banyak bias dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau dengar ya dari pendapat Anda terkait apa sih pelajaran yang
Anda dapatkan dari video tersebut. Saya persilakan ada yang ingin menjelaskan ya, yang Anda sudah catat poin-poin penting tadi. Saya persilahkan. Ada yang mau jelaskan? Silakan. Saatnya kita berdiskusi. Ayo. Atau saya tunjuk nama ini. Janganlah, sudah semester atas jangan main tunjuk-tunjuk. Silakan. Waduh, ini internet pada tidak lancar semua kah? Ayo. Ini tidak ada yang ingin menjelaskan ini. Ada 60 lebih ini mahasiswa. Halo. Halo. Masih adakah di dalam kelas ini? Masih, Pak. Nah, Pak. ayolah. Itu ada senior-senior sih, tapi itu tidak berani. Apa le senior-senior? Suleman ngamuk, Pak. Oke, Pak. Saya coba omong, Pak. Saya coba kasih. Ya. Jadi Silakan. kalau tadi yang dari video yang diputar yang dapat saya tangkap itu bahwa harga Bitcoin ini sendiri dipengaruhi itu bukan dari dari nilai nyata atau asetnya itu sendiri, tetapi itu dia tuh dipengaruhi dari emosi para investor sendiri, di mana perilaku investor itu sendiri dikontrol melalui narasi oleh Elon. Kemudian investor sendiri mempengaruhi atau menggerakkan pasar, dan kemudian pasar itu mempengaruhi Bitcoin. Jadi intinya itu Bitcoin itu naik turun itu berdasarkan dari emosi para investor itu, Pak. Gitu juga, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih. Jadi penjelasan tadi ya, bahwa kripto ini kan tidak punya nilai dasar ya. Dia tidak punya istilah per value-nya, tidak ada. Beda dengan kalau kita belajar tentang saham ya. Kalau kita mau investasi saham itu kan ada nilai dasarnya ya. Suatu saham itu punya nilai dasar, per value-nya itu ada kalau kita belajar di manajemen keuangan. Tapi uang kripto atau salah satu jenisnya ini yang namanya Bitcoin itu tidak punya ya, tidak punya nilai dasar tadi. Nah, oleh karena itu naik turunnya itu betul-betul kendalikan oleh market ya, pasar gitu. Kalau kita tarik kembali ke teori ekonomi ya, Adam Smith itu dia akan menjelaskannya adanya invisible hand, tangan tak nampak yang menggerakkan itu. Jadi modelnya ya memang seperti itu. Jadi pemerintah atau siapapun tidak bisa mempengaruhi tadi ya di video tadi. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat Bitcoin ini tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Makanya beberapa negara di dunia ini ada yang masih menolak ya bahwa Bitcoin ataupun uang kripto itu adalah tidak dianggap legal ya sebagai sebuah alat pembayaran yang sah di beberapa negara. Tapi ya tadi ya kayak di Tesla dijelaskan tadi oleh Elon Musk, dia menerima pembayaran menggunakan uang kripto ini atau menggunakan Bitcoin ya.
Oke, thank you Anjas. Ada lagi yang mau dijelaskan? Apa sih pelajaran yang kita bisa dapat dari video tersebut atau penjelasan yang sudah dijelaskan di video tersebut? Silakan. Ayolah, kasih pendapat kalian. Jangan malu untuk berpendapat. Silakan. Anja sudah membukanya. Yang lain? Apa ini? Anggreni. Anggreni mau kasih pendapat? Pak. Oh, itu ada buka suara tadi. Siapa yang buka suara? Ayo. Wisma. Ada Wisma di sini. Wisma, silakan. Aduh, Wisma jaringan hilang. Yanwar kalau begitu. Yanwar, silakan. Saat tidak simak video bye-bye Pak, jaringan putus patah keluar masuk Pak. Yanwar makin kaget. Saya chat ketua kelas makin Pak, ketua kelas juga ada sama kayak saya. Oh, oke, baik. Ini bukan siapa sengaja ya? Pak. Oh, jaringan yang bagus tadi ini Jorgi nih. Jorgi, silakan. Waduh. Tenang-tenang aja ini yang lain ya. Ini kelas kita ini. Dari saya, jadi... Oh ya, silakan Rovinus, silakan. Mungkin dari saya tadi ini mengenai videonya itu Pak. Yang saya simak itu mengenai Bitcoin itu salah satu ini sentimen pasar yang menentukan itu dia harganya dia naik gitu. Jadi Bitcoin itu pasar yang menentukan harga Bitcoin itu naik, Pak. Kemudian tadi dijelaskan juga dalam video itu Bitcoin itu membutuhkan kredibilitas Bitcoin. Apa lagi ya? Kemudian ada tiga cara mengatasi kan. Itu yang pertama itu bangun narasi tiga cara untuk apa namanya membuat kita itu istilahnya bisa membangun ekonomi naratif tadi itu, yang teori ekonomi naratif tadi. Ada tiga toh. Silakan dijelaskan. Iya. Itu yang pertama, bangun narasi yang menarik dari produk yang dibuat. Kemudian yang kedua, memanfaatkan orang-orang kayaknya yang punya pengaruh. Semacam investor ya Pak, investor ini yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga itu tunggangi narasi yang lagi in. Ya Pak. Itu aja Pak dari saya. Oke. Terima kasih Rovinus. Ya, tadi pelajaran terakhir itu juga sangat penting ya, walaupun sedikit keluar dari penjelasan mekanisme Bitcoin atau uang kripto tadi, tapi penjelasan terakhir itu menarik ya, bahwa ketika kita berbisnis ya, atau seperti membuka suatu bisnis tadi, bagaimana kita bisa tadi ya, yang pertama bangun narasi yang menarik. Jadi ya kita pun perlu ya bagaimana membuat seperti Tesla tadi ya, Elon Musk buat cuitan bahwa mereka menerima pembayaran untuk pembelian mobil di Tesla itu menggunakan Bitcoin. Ya, itu narasi yang menarik karena tidak semua orang membeli mobil menggunakan uang kripto. Berarti kan
ada sesuatu yang dijanjikan yang menarik di situ sehingga orang menganggap Bitcoin atau uang kripto itu menjadi kredibel tadi ya. Yang kedua, pelajaran yang dijelaskan di video tadi adalah memanfaatkan orang yang punya pengaruh, ya, orang-orang yang influencer ya istilahnya. Nah, itu juga jadi penting ya ketika kita membuat sebuah bisnis dan Anda ingin dikenal cepat ya, maka perlu orang-orang yang punya influencer tadi ya, orang-orang yang sudah populer sehingga dia memperkenalkan produk Anda. Atau contohnya ya kalau Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, ya Facebook, itu kalau Anda follow artis-artis, mereka itu kan kadang endorse produk. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan orang-orang yang punya pengaruh tadi untuk bisa menawarkan produk Anda. Terus yang ketiga, tunggangi narasi itu maksudnya adalah kita itu bisa memanfaatkan suatu situasi, suatu momen, ya, suatu kondisi di mana isu itu jadi lagi tren, sehingga kita bisa ikut ke tren yang positif tersebut atau trennya ikut naik gitu. Sehingga tadi Anda lihat sendiri bagaimana Elon Musk tadi itu memainkan ya dalam tanda kutip ya, memainkan narasi tadi sehingga akhirnya Bitcoin itu menjadi salah satu bisa naik turun tadi. Walaupun tetap secara pengaruhnya secara tidak langsung, karena tadi juga yang dijelaskan oleh Rovinus bahwa uang kripto ini ya atau Bitcoin ini salah satu bentuk dari uang kripto ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi sebenarnya tidak ada satu pihak pun yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Makanya tadi kan keuntungan dari kripto tadi kalau kita bahaskan yang pertama aman ya karena dia menggunakan sistem blockchain. Kalau Anda mau tahu sistem blockchain itu apa, Anda cari aja di YouTube atau di Google, itu dia ada menjelaskan. Tapi yang pasti itu salah satu sistem yang membuat transaksi uang kripto itu menjadi aman. Ya. Kedua privat, gitu ya, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Anda, gitu ya. Jadi makanya sifatnya privat, ya. Beda dengan kalau uang yang kita punya uang yang kita bisa rupiah katakanlah, itu kan bisa saja ada kalau kita taruh di bank kan pihak bank tahu seperti itu. Jadi tidak privat. Sedangkan kripto ini lebih jauh lebih privat. Kemudian mudah karena tadi ya transaksi Anda tidak perlu mudah dan murah. Anda tidak perlu biaya transaksi ya. Tidak ada pihak ketiga atau perantara di balik perdagangan itu atau di dalam transaksi kalau Anda menggunakan uang kripto tadi ya. Nah, itu hal-hal yang saya pikir menjadi pelajaran ya di dalam video ini. Ada satu lagi tadi, ada yang mau jelaskan tentang teori ekonomi naratif. Tadi itu diterangkan dengan jelas ya teori Pak. Ekonomi kreatif. Silakan Vira. Mungkin yang saya tangkap sedikit dari ekonomi naratif. Jadi apa yang membuat Bitcoin itu semakin naik yaitu ini ekonomi naratif. Jadi ekonomi naratif itu yang membuat nilai Bitcoin itu saat ini menjadi sangat-sangat naik gitu. Ini contohnya macam kayak ini awalnya Bitcoin itu tidak terlalu bernilai macam kayak terkenal karena beli pizza saja dengan Bitcoin yang sangat-sangat yang lumayan gitu. Pada saat ini akhirnya Bitcoin itu sangat tinggi nilainya. Contohnya macam kayak tulip juga tadi. Karena ekonomi naratif tulip yang sebenarnya itu biasa-biasa saja tiba-tiba semua orang pada beli tulip dan harga-harga tulip itu sangat-sangat mahal. Itu setiap sering Pak. Dan orang jadi tidak rasional ya. Iya.
Nah, itu dia. Orang tidak rasional. Kalau di Sumba pernah ada kejadian model begitu? Ada yang menyebabkan harganya tinggi sekali, padahal sekarang tidak ada apa-apanya. Ada yang tahu fenomena apa di Sumba itu? Saya rasa betul dulu itu. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Tapi itu gila-gilaan. Sampai orang jual di pinggir-pinggir jalan dan ada yang mau beli. Mungkin Anda salah satu pembelinya. Tahu batu? Batu akik. Itu salah satu contoh teori ekonomi narasi. Ada yang masih punya? Batu ember, Pak. Masih ada, Pak. Sekarang harganya mahal ya, Gerson? Onki. Rp1.000 Tidak aja. Tidak ada harga di pasaran itu. Nah, itu lihat. Padahal ya itu tadi, makanya orang kan kalian sering bilang ya bahwa teori dan praktek itu kadang berlawanan. Kalau saya justru tidak, teori dan praktek itu sama-sama. Teori ekonomi naratif itu contohnya batu akik ya. Dulu itu harga juta-juta, ngeri itu ya. Karena ada apa? Dibangun oleh persepsi. Ya. Cerita populer, Pak. Cerita populer dibangun oleh narasi-narasi, ya. Tapi coba Ya, sekarang Gerson bilang, Rp1.000 pun mungkin tak ada yang mau keluarkan uang untuk beli itu. Nah, itu tadi. Kayak contoh bunga tulip itu kan. Itu. Nah, apa itu saya pikir teori ekonomi naratif itu menjadi suatu dasar ya. Nanti di finance, di keuangan itu selain mata kuliah keuangan berbasis teknologi, kita punya mata kuliah namanya keuangan berbasis perilaku, ya, behavioral finance. Nah, itu dia coba menentang semua teori-teori ekonomi atau teori manajemen yang klasik, teori bisnis yang klasik ya, yang bilang bahwa investor itu rasional. Kalau kita belajar di manajemen keuangan itu kan teori-teori keuangan kan dasarnya investor rasional ya. Orang kalau ambil keputusan itu harus rasional. Kemudian kita itu biasanya menghindari risiko ya toh. Kita cenderung tidak mau terhadap risiko. Tapi faktanya manusia itu punya sisi yang kita sebut irasional tadi. Nah, di keuangan berbasis perilaku nanti itu mata kuliah yang akan banyak bahas tentang bagaimana investor itu tidak rasional ya. Bagaimana orang itu tidak rasional ya. Contohnya ikut-ikutan ya, herding. Itu salah satu yang menarik juga, yaitu mahasiswa kita sekarang itu ada lagi riset soal herding ya, bagaimana melihat perilaku ikut-ikutan di masa pandemi COVID-19 ya. Gitu. Saya juga lagi riset, tapi itu bukan ya, bisa juga ya bagian terkait bias keperilakuan tentang socio-emotional wealth gitu ya. Jadi orang itu usaha-usaha itu cenderung untuk tidak mau dicampuri oleh orang lain, terutama kalau perusahaan keluarga ya. Perusahaan keluarga itu cenderung tidak mau dipengaruhi atau diikut campuri oleh urusan orang lain, dia tidak mau. Itu salah satu bias ya. Bias yang timbul di dalam keputusan bisnis. Nah, itu menarik ya, kalau Anda gali, Anda explore lebih dalam, itu saya pikir topik yang menarik karena masih jarang. Kalau Anda yang tertarik dengan finance, saya pikir itu salah satu hal yang bisa Anda angkat. Cuman kuncinya sekali lagi Anda harus rajin baca. Ya, rajin baca. Oke. Kita masuk ke pengantar. Anda masih ingat kisah Daud versus Goliat? Itu saya pikir salah satu, masih ya, kalau tidak ini terlalu. Saya pikir baik di semua agama, kayaknya di ini ya, Kristen dan Muslim juga, Islam itu juga diajarkan tentang kisah Daud melawan Goliat. Tapi kalau di Muslim saya kurang terlalu tahu, kayaknya ada kisah ini. Tapi kisah Daud ini menjadi satu bukan jadi landasan juga, tapi bagaimana orang yang badannya kecil ya melawan Goliat yang raksasa gitu. Nah, kisah ini maksud saya kita pakai tapi tidak dalam konteks
teologi atau terkait dengan ilmu agamanya, tapi kita mengaitkan kisah ini dengan bagaimana lembaga keuangan raksasa yang punya aset secara global bernilai miliaran dolar Amerika sangat mendominasi industri keuangan selama 600 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Dan mereka itu dianggap sebagai giant, ya, raksasa. Kemudian mereka itu selalu punya menantang para pengusaha-pengusaha baru yang mengganggu, ya, dalam tanda kutip, ya, yang mendistrupsi bisnis mereka. Ya, jadi muncullah, ya, suatu saat itu muncul yang namanya vintage gara-gara perkembangan teknologi, ya, muncullah vintage. Akhirnya vintage ini kalau kita kaitkan dengan video yang kita bahas minggu lalu, itu disebut sebagai piranha, ya. Mereka ini muncul, ya, sebagai kisahnya Daud mereka ini, ya. Muncul dan menantang si yang raksasa tadi, ya, lembaga jasa keuangan yang sudah lama berdiri di jauh sebelum vintage ini muncul. Vintage ini mulai menantang, ya. Mereka mulai menantang, kemudian ya dalam tanda kutip, ya, vintage ini kan kecil, ya, mereka berpakaian dalam kesederhanaan, kemudian kenyamanan, dan juga mereka punya kekuatan dengan mengandalkan teknologi. Ya, mereka hadir dengan bukan hanya physically, tapi mereka justru hampir 100% kegiatan mereka secara online. Nah, berbeda dengan sewajarnya, ya, vintage ini belum mampu mengakhiri dominasi pelaku jasa keuangan yang mapan. Tetapi mereka telah mampu menyebabkan gangguan yang cukup bagi investor untuk bertaruh pada mereka atau pada vintage ini, ya, sebagai pembawa obor masa depan untuk industri jasa keuangan. Akhirnya Anda lihat sekarang bagaimana raksasa-raksasa tadi, ya, para industri keuangan tadi itu mereka istilahnya justru beradaptasi, ya, berubah untuk menyesuaikan. Malah mereka bangun vintage sendiri juga untuk bisa menyaingi. Kalau tidak kan mereka akhirnya mau tidak mau bisa gulung tikar suatu saat. Makanya walaupun vintage ini kecil, tapi itu cukup mengganggu, ya. Dan juga vintage ini, ya, sebagaimana materi-materi kita sebelumnya yang kita sudah jelaskan, itu mereka membawa suatu harapan untuk masa depan, gitu. Dan Anda tahu di 2020 kemarin dengan munculnya pandemi COVID-19 itu makin memperkuat posisi vintage, ya, atau makin memperkuat keuangan berbasis teknologi, gitu. Ya, itu makin memperkuat. Makanya kalau Anda perhatikan, ya, di slide pertama saya, ya, apa yang menyebabkan, atau di slide pertama lagi, di materi pertemuan pertama saya soal keuangan berbasis teknologi ini, itu yang paling utama, yang paling sekali kita lihat itu adalah pandemi ini. Dia makin memperkuat posisi vintage, ya, atau kehadiran keuangan berbasis teknologi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kata data, ya, dan juga hasil-hasil riset. Jadi saya sengaja materi ini tidak hanya berisikan video dan dari buku, tapi saya juga mencari berbagai data dan juga riset-riset, hasil-hasil penelitian, ya, supaya materi kali ini itu betul-betul komplit juga dalam menerangkan bagaimana pembentukan ulang layanan industri keuangan ini. Nah, ini ada sebuah laporan penelitian dari para analis pada awal 2015. Itu mereka memperkirakan bahwa lebih dari 1/4 pendapatan layanan keuangan tradisional berisiko digantikan oleh vintage. Jadi ini hasil riset. Jadi kalau sudah dilalui oleh satu mekanisme yang disebut penelitian atau research, maka hasilnya itu adalah hasil yang ilmiah atau hasil yang kita sulit bantah, gitu. Maka dari hal ini, ya, saya kalau jadi manajer keuangan ini sudah was-was dalam tanda kutip dan berantisipasi. Kenapa? Karena
riset menunjukkan bahwa 1/4 pendapatan layanan keuangan tradisional itu bisa digantikan oleh vintage. Memang tidak seutuhnya karena 3/4 masih tetap ada pada layanan keuangan tradisional. Saya pikir video minggu lalu juga kalau Anda putar ulang dan saya sudah taruh di Google Classroom itu juga menerangkan hal yang sama. Kemudian laporan analis juga pada tahun 2015 itu mengungkapkan bahwa sebanyak setengah dari pendapatan dan keuntungan berada pada risiko lembaga keuangan yang mapan. Nah, ini sudah makin jadi antisipasi nih ya, karena risikonya makin tinggi gitu untuk lembaga keuangan yang sudah mapan. Jadi semakin mapan atau semakin eksis suatu lembaga keuangan, maka dia rentan ya, rentan sekali. Risikonya maka di sini dikatakan setengah ya dari pendapatannya atau tingkat keuntungannya itu berisiko. Tergantikan oleh vintage tentunya. Kemudian terjadi penurunan pendapatan yang berasal dari kombinasi dari berbagai faktor seperti berkurangnya margin dan banyak lagi lainnya. Salah satu alasan utama penurunan pendapatan juga persaingan dari startup vintage. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa ini? Jenita Galuh? Ada yang ingin ditanyakan? Salah pesan Pak, maaf Pak. Oh iya. Oke. Lanjut. Jadi salah satu alasan utama penurunan pendapatan tadi karena persaingan dari startup vintage tadi. Nah, ini berdasarkan hasil analisis ya dan hasil penelitian. Coba kita lanjut. Ini sebuah laporan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh satu perusahaan konsultan dan analis terkemuka menyimpulkan bahwa eksekutif perbankan terkemuka artinya bos-bosnya perbankan itu khawatir ya bahwa lebih dari 1/4 bisnis jasa keuangan tradisional akan berisiko diambil oleh vintage pada tahun 2020. Ini kita ambil dari buku utama kita ya, dari buku vintage itu yang saya sudah share ke Anda. Nah, dari sini kita bisa lihat terjadi kan betul-betul di 2020. Ya, itu buku dibuat di tahun 2018 ya. Dan hasil analisis juga atau penelitian itu dilakukan 2016. Dan kebetulan ada COVID muncul gitu, yang mungkin tidak diprediksi di buku itu atau di riset itu. Apa yang terjadi? Betul kan? Ya. Dan untungnya bahwa layanan keuangan itu sudah siap ketika masuk itu dan itu makin memperkuat, vintage itu makin memperkuat gitu dirinya atau eksistensi vintage itu di tahun 2020. Nah, kemudian oleh karena itu semua indikator menunjukkan bahwa vintage mengganggu ya. Maka kita bisa katakan vintage itu kayak destruktor gitu bagi industri keuangan yang sudah mapan atau yang masih sifatnya tradisional. Nah, salah satu alasan utama vintage begitu sukses adalah kemampuannya untuk menyediakan produk yang transformasional dengan biaya terjangkau. Ya. Gitu. Tapi nanti ada beberapa hal juga ya yang mungkin vintage tidak bisa sentuh gitu dan juga untuk kasusnya Indonesia memang vintage ini lagi tumbuh ya. Itu kalau Anda nonton di YouTube-nya tadi yang saya putar itu dia menerangkan ada beberapa video itu memberikan contoh bisnis-bisnis yang justru menggarap pasar-pasar yang tidak yang diambil oleh yang tidak bisa dijangkau oleh vintage tadi. Tapi bahwa ya kita lihat bahwa di sini vintage itu mengganggu sebenarnya. Data dan dari riset-riset itu menunjukkan hal demikian. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini saya coba cari ya di Science Direct ya beberapa artikel yang terbaru. Ini dia baru terbit di tahun 2021 yang bagaimana menerangkan soal
pembentukan ulang layanan industri keuangan dan juga bicara soal vintage ya, bagaimana perubahan-perubahan dan apa yang terjadi. Ini coba cari, saya dapat satu paper, judul paper yang Anda bisa baca ya, nanti saya tambahkan juga di Google Classroom sehingga Anda bisa membacanya ya. Ini judulnya adalah Reshaping Financial System, The Role of ICT. ICT ini kalau Indonesia itu namanya TIK ya. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. TIK ini, Information and Communication Technology. Nah, in the diffusion of financial innovation, recent evidence from European country. Jadi dia lakukan riset di negara-negara Eropa. Ini diteliti oleh 2 orang, Adam Marks dan Ewa Lehman. Ya, ini terbit di salah satu jurnal ya, saya lupa namanya. Nanti saya kirim, Anda bisa baca. Ya. Nah, apa yang ditemukan ya? Di sini ada abstrak, tapi kalau Anda baca lengkapnya itu lebih detail lagi ya, supaya Anda bisa paham. Tapi kalau kita lihat abstraknya atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Adam Marks dan Ewa Lehman ini adalah dana yang diperdagangkan di bursa ya, di bursa namanya ETF ini ya, bursa di Eropa, adalah salah satu jenis produk keuangan inovatif yang tumbuhnya paling cepat. Kemunculan dan penyebaran instrumen ini telah difasilitasi oleh revolusi digital. Jadi kenapa dia bertumbuh cepat itu karena terjadi revolusi digital pada bursa tersebut. Ya. Kemudian ya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tadi secara mendalam membentuk kembali landscape ekonomi global. Kemudian dia meletakkan dasar yang kuat untuk arus informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas. Jadi sekarang kan orang dengan terjadinya pergeseran atau penggunaan teknologi yang makin masif, itu akhirnya kita sudah tidak ada batas lagi, ya. Arus informasi jadi merata. Apa yang terjadi di dunia saat ini pun kita bisa tahu tanpa harus menunggu waktu gitu. Nah, kemudian menghilangkan asimetrik informasi karena semua orang tahu, maka tidak ada asimetrik informasi. Dan memajukan difusi yang cepat pada inovasi keuangan di seluruh dunia. Jadi difusi keuangan itu terjadinya perubahan ya, perubahan efek dari inovasi ya pada industri keuangan. Dari dulu yang orang tidak kenal internet banking, jadi ada internet banking. Dulu layanannya masih manual, ubah bentuk transaksinya atau perdagangannya ke online seperti itu. Nah, kemudian paper ini juga itu memberikan kontribusi pada literatur dengan mengeksplorasi hubungan antara variasi penetrasi TIK atau TIK tadi dan pengembangan dan perluasan inovasi keuangan di bursa saham di 10 negara Eropa. Jadi penelitian ini lumayan luar biasa ya, karena dia telitinya hanya bukan di satu negara saja ya, karena dia telitinya di banyak negara. Dan ini Anda kalau mau copy ini gaya riset ini agak sulit ya, karena dia lakukan ini di 10 negara. Ya. Ada Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swiss, Turki, dan Inggris. Ya. Dan dia melakukan analisis selama berapa tahun ini? Dari tahun 2004 sampai 2009. Dengan menggunakan metode atau model regresi panel. Dan spesifik negara untuk memverifikasi hubungan yang dihipotesiskan antara peningkatan penetrasi TIK dan pengembangan dana yang diperdagangkan di bursa. Ini kekuatan penelitiannya juga ini kuat ya, tinggi ya di sini. Kemudian hasil penelitiannya bilang apa sih? Nah, hasil penelitiannya sebenarnya bilang bahwa TIK ya, TIK atau teknologi informasi komunikasi dan komunikasi tadi itu menyebar secara merata di semua negara di Eropa ya, dalam konteks riset dia ini. Kemudian meletakkan dasar yang kuat untuk mengembangkan produk keuangan yang inovatif. Jadi artinya semakin berkembang ya teknologi informasi komunikasi, maka semakin berinovasilah produk-produk keuangan tersebut, makin inovasi, makin berkreasi ya, gitu.
Kan video yang lalu pun itu sebenarnya sudah ada pembuktian ya, yang menjelaskan atau suatu penjelasan yang menerangkan ya bahwa industri keuangan itu yang mengalami, walaupun mereka itu highly regulated, walaupun mereka punya apa istilahnya aturan yang ketat di industri keuangan, tapi mereka tetap bisa berinovasi. Toh buktinya sampai detik ini mereka terus berinovasi dan memberikan layanan keuangan yang sudah tidak seperti dulu lagi ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Di penelitian ini juga peneliti menemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi secara positif mempengaruhi difusi ya pada bursa atau inovasi ya layanan keuangan di bursa. Jadi kalau kita ingat ya materi manajemen keuangan atau yang saya jelaskan di awal terkait produk-produk keuangan yang hanya saham ya, kemudian obligasi ya, kemudian produk-produk turunannya itu kan juga kayak seperti apa ada waran dan lain-lain sebagainya, opsi dan lain sebagainya, itu ikut berinovasi, ikut berkembang ya. Gitu. Dan ya kita bahas di luar sedikit, dan kalau saya lihat sekarang itu makin murah gitu. Ya, sahamnya makin bisa dijangkau. Nah, makanya tugas kedua kalian itu saya sengaja berhubungan dengan investasi dengan menggunakan finansial teknologi. Ya. Kemudian terlepas dari kemungkinan determinan lain yang dipertimbangkan, namun meskipun adopsi teknologi informasi dan komunikasi tingkat tinggi di sebagian besar ekonomi yang dianalisis, pengembangan pasar atau bursa tadi belum universal dengan perbedaan substansial antar negara. Jadi bukan berarti juga antara misalnya yang negara-negara dia teliti ini secara bersama-sama gitu ya, tapi tergantung juga ya, tergantung karena setiap negara itu juga punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Ya, ini satu kajian yang menarik gitu. Nah, kajian yang menarik ini kalau apakah Anda bisa teliti di konteks kita sini bisa, tapi uangnya banyak ini, mahal ini riset kayak begini. Kenapa saya bilang mahal? Karena Anda membutuhkan apa ya? Kalau Anda baca artikel ini, Anda butuh responden yang atau data yang data-data primer juga ya untuk mendukung ini. Dan juga itu tidak mudah Anda dapat ini, ya data-data seperti ini dan mahal. Jadi kalau saya sarankan ini topik yang bagus, tapi mahal untuk kalau diterapkan di level skripsi misalnya untuk analisa. Oke, kita lanjut ke artikel yang berikut. Ini satu artikel yang juga menarik ya. Vintage payment in the era of COVID-19, factors influencing behavioral intention of Generation X in Hungary. Ini dia telitinya di Hungaria ya. To use mobile payment, untuk menggunakan pembayaran menggunakan mobile ya atau handphone. Nah, sebelum panjang lebar kita bahas, Anda tahu tidak generasi X ini siapa? Kan ada generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial. Anda ini di kelas saya ini generasi apa? Generasi Z. Generasi Z. Oke. Generasi Z, Pak. Oke, Anda generasi Z ya. Kalau generasi X ini siapa? Ayu Wilda, Pak. Ya bukan Ayu juga kali. Memang sudah ortu-ortu. Nah ini rata-rata orang tua kita ya. Orang tua kita yang masuk ke kategori generasi X. Nah ini satu riset yang menarik. Dan ini sebenarnya cocok untuk Anda teliti. Ini bisa sekali Anda teliti. Dan artikel ini dia punya instrumen juga. Beberapa instrumen yang Anda bisa pakai. Ya. Mari kita lihat apa yang diteliti oleh orang ini. Jadi dia meneliti bagaimana vintage payment ya. Jadi bagaimana orang bertransaksi di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan pembayaran menggunakan handphone. Ya. Ini diteliti oleh 3 orang ya. Ahmad Darakmes, Sabah Lerner, Judy Sagi. Ini baru juga ya paper tahun 2021.
Nah ini ya yang awal-awal pasti di paper itu dia akan menjelaskan bagaimana COVID-19 menyebabkan aktivitas atau pergerakan manusia itu menjadi terbatas ya, sehingga mendorong konsumen itu atau orang itu mau tidak mau melakukan pembayaran tapi tidak berkontak gitu, tidak face to face ya. Maka dia harus melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Kemudian maka karena terjadi pembatasan tadi, maka mempengaruhi orang-orang untuk pakai ya. Terutama di sini yang dia soroti adalah generasi X tadi. Ya, generasi X untuk mau tidak mau menggunakan atau memakai layanan vintage ya, menggunakan telepon genggam atau selulernya selama masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian penelitian ini dia survei ya, survei. Anda lihat di sini berapa orang yang dia lakukan survei di artikel ini? Ini berapa orang? 10, Pak. Berapa? 1120. 1120. Jadi kalau Anda penelitian hanya dengan 100 sampel, 200 sampel, itu masih terlalu kecil kita anggap. Kan riset ini jauh lebih banyak dia ngambilnya ya. Dan ini diambil ke generasi X tadi. Kemudian di sini dia pakai SEM ya, persamaan struktural untuk menganalisis model konseptual penelitian. Ya. Hasil penelitian mereka ini ya mengkonfirmasi bahwa persepsi risiko COVID-19, manfaat yang dirasakan dan norma subjektif secara signifikan mempengaruhi niat perilaku generasi X di Hungaria untuk menggunakan layanan pembayaran menggunakan seluler tadi. Jadi ketika orang punya rasa takut dengan COVID-19 yang tinggi, kemudian juga dia mendapatkan manfaat dari penggunaan payment pembayaran dengan vintage tadi, dan juga ada norma subjektif yang dia masukkan juga di riset ini, mendorong orang akhirnya punya niat untuk menggunakan layanan vintage tadi ya. Dan selanjutnya ini ya hasil penelitian ini dia bukan hanya itu, juga dia ada mengukur juga ya mediasi dan seterusnya secara statistik. Jadi artinya bahwa ini satu topik yang menarik lagi gitu. Nah, saya ada satu data yang unik ya. Saya lupa baca di mana, tapi itu data cukup menggelitik saya, di mana saya melihat bahwa data itu menunjukkan bahwa vintage di Indonesia itu kan didominasi oleh pengguna telepon ya, pengguna telepon. Gitu. Tapi ya banyak sekitar 40% kalau itu salah saya baca datanya itu pengguna handphone ini ternyata tidak punya rekening. Mereka tidak punya account ya, account untuk account di bank gitu. Mereka tidak punya rekening di bank. Nah, itu juga satu fenomena yang unik gitu. Mereka bertransaksi secara menggunakan vintage katakanlah, tapi mereka sendiri tidak punya akun, ya, tidak punya tabungan. Nah, ini menjadi menarik kalau Anda telusuri. Nah, hal-hal seperti ini sengaja saya bawa di kelas ini, ya, di kelas vintage atau keuangan berbasis teknologi, supaya membuka ya wawasan Anda, membuka cakrawala pemikiran Anda, supaya Anda itu berpikirnya anak semester 7 itu sudah punya pikiran soal topik yang akan saya dudukan di semester 8 itu apa. Ya, jangan semester 8 baru mikir. Sekarang itu sudah mikir. Apalagi Anda sudah melewati metodologi penelitian dan juga riset kewirausahaan waktu itu. Sehingga saya pikir tidak ada alasan Anda untuk menunggu tahun depan. Jadi sekarang sudah buka. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin belum menginjak semester 7, dari sekarang juga memang sudah membuka cakrawala Anda. Gitu. Ketika Anda mengambil mata kuliah pilihan vintage ini atau keuangan berbasis teknologi ini, Anda sebenarnya sudah harus siap kira-kira topik apa, ide apa yang saya bisa ambil. Ya. Makanya sengaja saya kasih tugas Anda di akhir itu, Anda buat paper.
Kalau itu memang menarik tulisan Anda, kita kembangkan. Itu Anda dan saya kita sama-sama kembangkan gitu, untuk jadi satu tulisan yang menarik tentunya ya. Gitu. Ya, tapi sebelum angan-angan dan impian Anda itu terwujud, ya kuncinya satu. Jangan lupa rajin baca. Ya. Bukan hanya Anda punya niat ya. Niat itu tidak cukup. Ya, kalau membuat sebuah riset ya atau sebuah penelitian. Niat saja itu tidak cukup. Niat itu harus diikuti ya dengan referensi atau bacaan-bacaan Anda yang harus semakin banyak. Oke, ini tadi ya generasi X ya. Ini ada ini generasi sudah mungkin meninggal semua ya, atau mungkin ini ya lost generation, critical generation ini sudah tidak ada lagi. Silent generation ini sudah ya mungkin sudah tahun 45 ini sudah tidak ada lagi. Kemudian baby boomers ini kita punya nenek-nenek di sini, kakek nenek biasa di sini. Kemudian ada generasi X yang kita punya orang tua. Generasi milenial itu saya masuk di sini. Mungkin ada beberapa dari Anda masuk juga di sini, atau Anda mungkin di sini Anda sekarang. Generasi Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Adik-adik kita atau yang baru lahir tahun 2020-an itu ya itu masuk ke generasi alfa ya. Seperti itu. Ini penjelasan saja supaya menjadi suatu pengetahuan juga ya buat Anda. Oke, kita nonton lagi ya satu video. Ini juga satu video yang menerangkan soal vintage ya, soal vintage dan bagaimana bentuknya ya. Di sini juga ada data-data yang menarik ya, yang Anda bisa apa istilahnya? Yang kemarin Pak, saya mau teliti vintage ini Pak, saya tertarik dengan vintage, tapi saya tidak punya data. Nah, makanya jangan bosan-bosannya dan jangan capek-capeknya Anda itu mencari, ya, mencari informasi, mencari data, gitu ya. Karena kalau Anda hanya mengeluh, ya, Anda tidak buat apa-apa, itu juga sulit, ya. Tapi yang Anda lakukan itu ya prosesnya mencari. Memang tidak bisa 1 hari, 2 hari itu selesai, tidak bisa. Itu Anda carinya biasanya prosesnya lama. Saya juga kalau cari data itu tidak mungkin 1-2 hari. Tapi biasanya bisa berbulan-bulan. Kalau hoki aja baru ketika 1 kali cari langsung dapat, itu berarti Anda sedang berada dalam suatu keberuntungan ya. Seperti itu. Oke, bisa paham ini, Anda siapkan lagi alat tulis ya. Anda catat hal-hal penting apa saja, poin-poin penting apa saja yang dijelaskan di dalam video ini. Jadi ini video dari CNN ya, video dari CNN. Ini tidak panjang ya, tidak sepanjang penjelasan video yang awal tadi, lebih pendek, lebih ringkas dan berisikan informasi yang berkaitan atau seputaran vintage ya. Dan juga di dalam penjelasan itu dia menerangkan soal itu tadi ya, bagaimana terjadi pembentukan ulang dalam proses layanan di industri keuangan. Bisa ini? Bisa, Pak. Bisa ya. 1 orang saya bisa nih. 1 kelas tidak bisa. 1 kelas bisa Pak. Bisa Pak. Maksud saya yang lain omong juga gitu ya, jangan hanya 1-2 orang. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya semangat kalau gitu. Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga
Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 juta orang. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Tapi the biggest challenge is really to build trust dari masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat, kemudian melalui penetapan standar-standar industri, terutama yang terkait dengan keamanan data, kemudian kerahasiaan data, serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat. Ada dua aspek. Yang pertama, edukasi terhadap customer, mengedukasi mereka, mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka, kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan resiko fintech. Ada juga tantangan dalam framework regulasi, dalam hal ini adalah terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya RUU PDP untuk disahkan. Jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung. Ada peluang, ada tantangan. Di balik kemudahan juga perlu kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti. Karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto. Sedangkan menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Selama tahun 2019, OJK telah menerima lebih dari 49.000 aduan ataupun pertanyaan mengenai fintech. Beberapa yang menjadi topik utama adalah perilaku debt collector, legalitas layanan, dan juga keberatan denda. Sebagai regulator, OJK hanya menerima pengaduan dari fintech legal, sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke Satgas Waspada Investasi. Jadi sebelum melapor, pastikan dulu, sudah legal belum aplikasinya? Tentunya masyarakat harus dapat memahami untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang. Dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di OJK. Gunakan fintech yang memang legal, lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis. Dalam berinvestasi di fintech, tentunya kita juga harus melihat nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar. Bagi konsumen yang memang membutuhkan dana dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online, maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang dan ada kewajiban untuk membayar bunga ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu. Dan kalau memang tidak akan dikenakan denda. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi, siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman. Ini adalah Rahma, Windri Hawadis, Jakarta. Oke. Oke, jadi tadi sudah diterangkan ya bagaimana ketika kita ini suara saya terdengar jelas ya? Dengar Pak. Dengar Ya. Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Jadi tadi diterangkan ya ketika kita mau investasi, kita mau pinjam, kalau kita mau bertransaksi apapun, itu yang pasti Anda harus tahu legal tidak. Itu prinsip dasarnya ya. Sehingga di sini ya saya minta Anda selama 30 menit ke depan ya. Silakan Anda boleh keluar ya. Boleh keluar dari room karena
30 menit lagi jam 6.30 itu Anda masuk kembali dengan 3 jawaban ini. Ya. Yang pertama, Anda coba cari satu tempat investasi saham secara online. Ya. Saya pikir itu banyak sekali. Jadi Anda bisa cari pertama itu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu lembaga-lembaga mana saja yang sudah terdaftar. Ya. Jadi jangan memilih tempat investasi yang tidak legal ya. Cari yang legal. Kemudian lihat tempat investasi tersebut, apakah dia sudah terdaftar di OJK atau belum. Kalau sudah, maka Anda pasti tentunya akan percaya ya. Gitu. Kalau tidak ya abaikan itu. Kemudian bagaimana cara dia investasi, atau kalau kita mau investasi itu lihat dia punya mekanisme di situ bagaimana. Ya, apakah terpercaya atau tidak, jangan-jangan dia juga abal-abal gitu. Nah, hal-hal ini silakan Anda cari ya. Kita masuk lagi jam 6.30 ya. 6.30. Nanti Anda istirahatkan handphonenya tapi sambil mencari 3 poin ini. Bisa ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, saya belum absen ya. Sufri belum absen. Bisa, Pak. Ya. Pak. Ya, nanti setelah masuk lagi baru Sufri akan presensi ya, atau absen ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke. Baiklah. Anda boleh tinggalkan room ya. Silakan mencari 3 hal ini. Kita masuk lagi 6.30. Oke.
Oke. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Silakan ada yang mau cerita dulu dari apa yang sudah Anda dapatkan selama 30 menit mencari, googling ya, apa yang Anda temukan. Silakan. Saya, Pak. Ya, Anjas, silakan. Ini kalau yang saya temukan itu kalau sebelumnya kan saya sudah bertanya ke Pak kalau mengenai aplikasi Bibit yang minggu lalu. Terus Pak bilang tanya ke nanti searching di Google. Ya tadi beberapa hari lalu saya sudah searching di Google dan selain itu juga kalau mungkin teman-teman di sini itu yang rajin main TikTok pasti tahu lah muncul kapalannya dulu di Deddy Corbuzier itu mengenai pasti dia kasih iklan tentang aplikasi Bibit itu aplikasi apa yang buat apa reksadana punya begitu yang dikembangkan oleh PT Indo Premier Sekuritas. Kalau untuk pakainya dia bisa download di App Store atau Play Store dan kemarin juga teman saya ini Sulaiman Koma sudah coba kemarin. Kalau dia tuh pas pemakaiannya dia tuh pakai melalui registrasi dulu, kemudian di bagiannya dia itu ada isi data diri, kemudian foto selfie kita gitu Pak dengan KTP. Nah, terus isi nomor rekening, kemudian dia. Kalau berdasarkan informasi yang saya baca di Google atau dapat dari YouTube itu aplikasi Bibit ini tuh dia punya yang namanya Robo Advisor gitu Pak. Itu di mana itu untuk kalau investasi kita tuh headset kayaknya. Coba lepas headset saja. Sudah Pak? Sudah jelas Pak? Ya, oke. Iya, ini aman. Tadi kersuk-kersuk. Lanjut. Jadi kalau untuk tanya mengenai dia sudah terdaftar di OJK atau belum, informasinya itu sudah. Dan bahkan kalau katanya kalau misalnya walaupun Bibit ini dia tutup perusahaannya itu tetap kita punya dana investasinya kita itu tetap aman gitu Pak. Terus di mengenai aplikasinya dia itu dilengkapi dengan yang namanya Robo Advisor di mana kalau Robo Advisor berfungsi untuk mengarahkan kita atau rekomendasikan kita untuk ajukan alokasi kemana investasi kita, tapi bukan seharusnya kita ikut di itu rekomendasi dari Robo itu, karena keputusan itu ada di tangan kita juga Pak. Tapi kalau mengenai dia punya fitur-fitur di dalamnya dia belum saya kuasai Pak, soalnya saya juga belum pakai, saya lihat Sulaiman pakai dia kemarin Pak. Oke, good. Tapi good, sudah mulai langkah yang baik ya. Oke, terima kasih Anjas buat penjelasannya. Ada lagi yang mau dapat selain itu? Silakan di-share. Saya. Ya, Sufri, silakan. Nah, jadi ini tadi setelah searching di Google, saya dapat aplikasi namanya Ajaib. Nah, menurut IDN Times, Ajaib ini merupakan aplikasi saham online yang ramah bagi investor pemula. Sebab Ajaib akan menunjukkan produk sesuai keuangannya kita dan yang pasti menguntungkan. Terus Ajaib juga menampilkan notifikasi di waktu yang tepat untuk menjual dan membeli saham. Di Google Play Store itu Ajaib mendapatkan rating 4,3 dan sudah pasti terdaftar di OJK. Oke. Saya juga pakai Ajaib. Dan terus untuk memulai investasi juga sama, yang pasti kalau memulai sesuatu aplikasi pasti ada yang namanya pendaftaran dahulu. Nah, kalau untuk Ajaib juga begitu, yang setelah berhasil mengunduh, kita buka aplikasi, terus mengisi data pribadi seperti nomor ponsel, email. Setelah itu nanti akan gitu-gitu ya. Ber-KTP. Terus nanti ada disuruh verifikasi melalui KTP juga memasukkan di ini aplikasi Ajaib ini kita bisa memilih mengambil dananya atau mau disimpan terus sampai banyak. Tapi dia melalui BCA dengan aplikasi OVO. Oh, ada tambahan itu, ada GoPay bisa dari sudah fiturnya makin banyak kok.
Itu aja yang saya dapat, Pak. Maksudnya itu yang saya dapat. Bisa pakai Flip juga. Flip kan bebas transaksi. Itu bebas biaya transfer ya, Flip. Salah satu juga. Oke, good. Makasih Sufri. Sama-sama, Pak. Ada lagi satu tempat investasi yang selain Anjas atau Sufri jelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Ian. Salah satu aplikasi tempat kita berinvestasi yang saya temukan tadi, Pak, yaitu LendX, Pak. Di mana aplikasi ini ada beberapa jenis investasi yang berbeda untuk kita gitu, Pak. Di aplikasi lain menjual ini reksadana, saham seperti sampai emas gitu, Pak. Kalau LendX ini merupakan tempat yang ini investasi properti, Pak. Berbagai jenis rumah, bangunan yang dijual di situ gitu, Pak. Kalau untuk pendaftaran sama dengan itu aplikasi lain tadi, Pak. Kita daftar email. Terus untuk dapat fitur yang terbaru kita harus verifikasi akun mungkin setiap kalau diminta gitu, Pak, supaya fitur terbaru keluar gitu, Pak. Itu aja. Sip, makasih Ian. Walaupun temanya saham tapi bisa lah ya, properti saya pikir salah satu investasi yang menarik. Cuman jadi catatan juga tadi Ian, dia terdaftar OJK tidak? Takutnya dia terdaftar, Pak. Itu ya? OJK sama Kominfo, Pak. Oh ya, oke, good. Nah, ada salah satu ini seperti sponsor gitu, Pak. Ada 3. Itu saya lupa namanya, Pak. Oke, good, mantap. Ada lagi? Makasih, Pak. Makasih. Ada, Pak, aplikasi tanam duit, Pak. Ya, silakan jelaskan, Anggrini. Aplikasi ini sudah bisa berinvestasi itu dengan mulai dari 10.000, Pak. Terus cara kerja manajer investasinya menyebarkan uang di banyak tempat dan risiko rugi pun menjadi minim. Kemudian pertama itu harus punya rekening dulu, Pak. Kemudian ini lalu bisa melakukan investasi dengan sudah punya rekening, terus lanjut buka aplikasi tanam duit, pilih menu dashboardnya, kemudian pilih produk reksadana dan tentukan nominalnya, terus pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran. Terus konfirmasi. Itu aja, Pak. Dia terdaftar OJK belum? Sudah, Pak. Oke, sip. Yang penting itu didaftar secara regulasinya dia sah ya, karena itu menjadi salah satu yang kita takutkan juga ya, kita investasi tapi kalau tidak memberikan unsur kepercayaan buat kita itu juga tidak benar ya. Ada lagi ya, salah satu terakhir ya, makasih Anggrini. Ada, Pak. Ini investasi bibit, Pak. Sudah tadi itu. Sudah tadi Ian sudah jelaskan. Sorry Pak. HP Ian tadi jelaskan ya tadi. Yang lain selain yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau share? Tidak ada? Oke, baik. Saya pikir cukup ya 4 tadi ya, ataupun yang lain. Tapi yang saya mau tekankan sekali lagi ya, lihat legalitasnya, lihat sistemnya, lihat cara-caranya ya. Tadi ketika itu sudah terpercaya dan kita valid terhadap data-data yang disajikan, silakan Anda berinvestasi untuk memenuhi tugas yang kedua. Ya, di sini perintahnya adalah lakukan sebuah investasi keuangan pada pasar modal dengan menggunakan aplikasi keuangan yang legal atau terdaftar di OJK. Ya, rincian tugasnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, Anda silakan cek di Anda punya tugas terstruktur ya. Itu sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan ya. Dan juga kalau Anda mau nilai bagus itu seperti apa ya. Kemudian
untuk pemula saya pikir ya kita cukup dengan modalnya anak mahasiswa ya. Kita cukup keluarkan uang yang kemarin saya sudah bilang ya, kita tabung-tabung uang jajan yang dikasih oleh orang tua atau dikirim dari kampung, kita simpan. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama memang. Jadi saya pikir 20 ribu sudah 5 minggu sudah genap 100 ribu ya. Anda bisa pakai untuk investasi, lalu paling tinggi itu adalah 500 ribu kalau ada uang sampai segitu. Ya, tapi yang kecil-kecil aja juga bisa ya. Intinya kita coba untuk melakukan investasi ya, karena saya lihat ini adalah salah satu peluang ya, dengan keuangan berbasis teknologi ini kita investasi tidak harus ribet-ribet ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tadi dijelaskan Anjas, Sufri, Anggreni, Ian. Tadi saya pikir cukup membuka kita punya investasi ya. Tadi kalau Sufri omong tadi, kebetulan saya pakai Ajaib, bukannya promo, itu salah satu juga yang saya pakai. Dan namanya investasi itu tidak ada satupun, mau sekali dosen sekelas mahasiswa manajemen keuangan pun juga kalau namanya investasi ya kita siap untung dan siap rugi ya. Tapi ya namanya untuk belajar kita mulai saja dari hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang tidak besar nominalnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan terkait tugas yang kedua. Itu rubrik penilaiannya juga sudah ada ya. Sudah saya share di tugas terstruktur, dan ini batasnya masih sampai bulan November ya, lebih tepat sampai tanggal 1 November. Ini waktu yang cukup lama. Jadi jangan tanggal 30 Oktober baru Anda lakukan investasi, itu sudah keliru ya. Tapi Anda lakukan dari hari ini ya, dari hari ini atau 1 minggu ini Anda siapkan memang ya. Biasanya kan daftar dulu, itu kan butuh proses ya biasanya. Tapi di Ajaib termasuk cepat kok. Yang pengalaman saya daftar pagi, sorenya sudah jadi gitu. Ada beberapa juga yang 1 hari jadi gitu, atau sampai 2 hari. Memang dia bilang 4 sampai 5 hari, tapi kelihatannya sekarang makin cepat ya proses pendaftaran itu. Ya. Silakan kita eksperimen ya dengan diri kita sendiri. Kita coba belajar. Tadi Soleman saya pikir sudah mulai duluan, itu bagus. Memang mereka kemarin aja sudah tanya jauh-jauh hari ya, tapi saya pikir itu langkah yang baik. Silakan eksekusi, silakan lakukan investasi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya beri kesempatan. Ada tidak? Tidak ada, Pak. Belum Tidak ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke.